di momen itu aku inget banget ayah kayak one day ngajak aku ngobrol, terus Rin, kalau ibu meninggal gimana gitu. Terus aku bilang gak apa-apa, aku bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir hari ini, mau kapanpun, karena ini sebenarnya bisa ditonton kapan aja sih cerita Bibu yang masuk dalam obrolan Babibu. Yang kali ini menuju ke cerita Bibu yang keberapa, Li? 3 ya? 3, 4, nah lu hitung-hitungan awak dia. Hari ini pertama kali ya cerita Bibu kedatangan lebih dari 1 tamu, karena mereka berdua ini cukup spesial. Kenapa spesial gitu? Mungkin di hatimu sudah spesial, tapi buat aku sendiri mereka tuh spesial karena mereka punya cerita yang menurutku mungkin ya dibilang setiap orang tuh pasti punya ceritanya masing-masing kan, dan mereka berdua adalah adik kakak. So we're gonna talk about sisters love yang aku tidak pernah merasakan karena aku tuh anak tunggal ya. Jadi mari kita sambutnya Sherin dan Alisa Hawadi. Kita tepuk tangan sendiri gitu. Awalnya mereka kesini tuh bilang katanya boleh ngantar aku TK pakai masker, boleh. Cuman tenang, kalian tuh ke rumah orang yang lebih freak juga gitu, clean freak juga. Jadi podcaster OCD kayaknya ya. Iya, ini baru loh guys. Kalau di Nul Vista kan selalu pakai bekas ya. Jadi hari ini aku seneng sekali bisa bertemu sama Sherin dan juga Alisa. Thank you so much ya udah hadir. Thank you. Kalian udah jauh-jauh main ke studioku, terus abis itu mau ngobrol banyak. Sherin sama Alisa, kenapa mereka spesial untukku? Karena kalian berdua itu adalah adik kakak yang banyak sekali menurutku sosoknya tuh menguatkan banyak orang, apalagi kalau orang tahu tentang cerita kalian. Ada males ya gitu. Tapi biar dia agak-agak lemes ya sedikit karena ini first podcastnya dia guys. Oh gitu. Posisinya aja masih kayak Bu Dokter. Iya, asik lagi sidang Bu. Santai aja. Alisa tuh rese ya. Dia rese banget. Rese ya. Beda berapa tahun sih kalian? 2 tahun. 2 tahun. Berarti waktu kalian remaja tuh kan katanya kalau adik kakak tuh ributnya tuh di zaman remaja. Apa betul? Betul, iya, bisa jambak-jambakan. Wow. Tendang-tendangan. Tendang-tendangan. Semua gitu cakar-cakaran. Nggak tahu deh, jujur. Karena aku tendang-tendangan nanti I hurt myself, me, myself and I gitu. Tapi kamu emo pas aku lihat ya kan? Iya, kacau. Jadi hari ini tuh ini aturan mainnya seperti biasa. Nanti mereka akan mengambil 5 kata random dari sini. Trims kalau Kak Potri selalu dan selamanya deh kayaknya. Aku mau beli fishbowl, alasannya udah dikirim dari Tokped tapi belum. Jadi udahlah ya pakai ini aja. Sebenarnya ada 10 kata di sini yang mewakili semua pertanyaanku, penasaranku tentang sisters love. Karena aku pengen banget ngobrol sama kalian yang adik kakak, karena aku gak pernah ngerasain. Mungkin bisa jadi pertimbanganku untuk menambah adiknya Kion agar gak sendiri gitu kan. Kalau cerita kalian seru. Seru pasti. Gak seru. Ya udah, ini kalian boleh ngambil gantian. 1 kata yang akan muncul dari sini, nanti aku akan bukain, terus nanti aku akan bilang katanya apa, nanti apa yang ke pop up di pikiran kalian setelah melihat kata ini. Siapa dulu? Alisa dulu deh. Oke. Sok. Kok ini? Biasa aja, mukanya biasa aja. Kompak. Oke. Coba apa Syar? Kalau kamu dengar kata kompak gitu. Ya kalau aku kan kompaknya sama ortu aja, kebetulan bertigaan zaman-zaman dulu mah. Kalian kompak gak? Kompak. Aku, Alisa sama adikku satu lagi Rizky, dia cowok. Kompak, kita bertiga tuh selalu kompak. Mungkin karena ya apa yang kita alamin ya. Jadi ya kita emang deket banget sih. Gitu. Berarti kalau kamu ke Alisa 2 tahun, ke Rizky 4 tahun. Jadi 2. Memang direncanakan. Ayah dan ibu luar biasa. Bagus ya dia perencanaannya. Ya, jadi untuk budgeting gitu bagus. Patut dicontoh. Kalau kamu kompak apa Sa? Kalau aku malah mikirnya nggak selalu loh. Oh ya? Jadi kita, kalau aku ya, kalau aku ngerasa kita tidak selalu kompak, tapi Sherin sama Rizky berusaha gimana caranya at the end mengkompakkan dirinya dirinya mereka ke aku, begitu juga aku. Wow. Gitu, karena memang hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai saudara. Gak selalu kompak, gak selalu sama, gak, pemikiran kita kan pasti gak selalu sama kan.
Tapi at the end of the day gimana kita kayak ya udah ini gimana nih caranya gini nih gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kompak karena kita berusaha untuk mengkompakkan diri kita. Jadi ya sama lain. Ini aja ya saling fulfill one and another gitu ya. Dan aku tuh selalu bilang sama adik-adik aku karena kan ayahku dan almarhum ibuku itu terlahir dari orang tua yang punya anak tuh banyak. Almarhum ibuku 9 bersaudara, ramai. Dan ayahku berapa sih 6 ya, ber-6 saudara. Nah, kadang tipikal zaman dulu nggak sih? Tipikal zaman dulu produktif ya. Produktif. Nah, tapi kan kadang-kadang ada yang kayak misalnya satu nggak ngomongan, satu gitu. Nah, aku tuh selalu bilang sama adik-adik aku nggak mau kita punya gap sama sekali sampai kapanpun. Privacy gitu. Boleh, gap iya, tapi mau saya selama as long as itu kayak berhubungan sama keluarga kita ya, maksudnya bukan kayak mencampuri keluarga rumah tangga mereka masing-masing, ya kita harus kompak gitu loh. Jadi nggak boleh tuh ada aduh gue sebel nih sama dia, gue nggak mau ngomong sama dia lama gitu tuh, aku nggak akan membiarkan. Nggak akan, karena itu yang nanti justru jadi penghalang komunikasi kalian, iya nggak sih? Iya dong, karena kalian bilang kan kalian seterbuka itu, kalian cerita apapun ke satu sama lain gitu. Dan menyulitkan juga sih ya kalau kita ngomong-ngomongan gitu. Bener. Karena ayah kita tuh tipenya kayak selalu memberikan tugas ke anak-anaknya. So tolong dong ayah gini-gini, tapi kamu mau sharing gini ya gitu. Jadi ya mau nggak mau gotong royong. Gotong royong kayak gitu di banget PPKN. Iya, waktu itu aku pernah ngobrol sama ayah, memang begitu orangnya sih. Lumayan saklek gitu ya. Terus ya udah kalau emang sama anak-anak ya bareng-bareng semuanya gitu, nggak ada yang lebih atau apa gitu. Itu mungkin juga karena pas dia ditinggal sama almarhumah ibuku, dia kan cuma punya kita bertiga. Jadi kan dia sempat kayak orang lost, ingat nggak kita sempat cerita? Betul. Jadi dia kayak gimana, ayah harus apa sampai sekarang juga kayak gitu. Ren, tolongin dong ayah gini-gini. Ki, tolongin nanti kamu ngomong juga masa saya kamu bertiga gini ya gitu. Jadi ya mau nggak mau sampai detik ini. Sampai detik ini. Wow. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Jadi kayak ya tergantung masalahnya apa, kayak Kak kamu deh Kak yang ngomong sama Alisa atau enggak kamu deh yang ngomongin sama Rizky gitu. Atau misalnya Sasa kayak Sal tolong dong kakak tuh gitu. Jadi ya kita ayah tuh selalu melibatkan kita bertiga tapi dengan porsinya masing-masing aja gitu. Oke. Karena kan kalau tadi aku sempat ngobrol waktu sebelum masuk ke studio gitu di rumah, berarti Sharon itu kamu adalah seorang kakak pertama yang di usia waktu itu berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Kamu sudah mengemban tanggung jawab menjadi apa ya, bisa dibilang tuh ya menggantikan perannya ibu. Iya. How was it? Capek banget. Capek banget karena rasanya kayak kamu siap waktu itu sama kondisi itu? Siap. Oh ya? Karena udah ayah disiapin ya. Karena ayah kayak ada momen ayah narik aku sendirian tanpa adik-adik dan bilang, itu kapan? Waktu ibu sakit dan kayaknya ayah tahu bahwa ibu tuh nggak akan sembuh gitu. Jadi memang dari awal ibu tuh sakit, ayah tuh sama ibu udah info ke kita kan, kayak dikumpulin kita bertiga, terus dikasih tahu ibuku yang bilang kalau apa namanya? Oh men kan. Baru 5 menit durasinya. Baru 5 menit, mohon minum maaf. minum jus alpukatnya tuh. Oke. Tapi ini tuh cerita ini tuh menurut aku kayak tough banget. Gimana kayak aku membayangkan seorang ibu bilang ke anaknya hidupnya ibu cuman 3 bulan lagi. Terus kita kayak hah? Gitu kan. Oke, tapi alhamdulillah. Di mana waktu itu? Di ruang tamu? Di kamar. Sorry ya, tisu duluan. Dia Malisa. Guys, tolong guys, gimana ini guys? Oke. Kan di belakang. Kenapa tuh? Ya biasa. Ngapain Uli biasa. Stoknya. Waktu itu di mana? Kamu ingat nggak situasi Ingat hari itu? lah, di kamar. Terus kayak kita ya meluk ibu. Terus kayak terus ibu bilang nanti kalau misalkan ibu nggak ada. Susah, lu juga jangan diem. Katanya lu udah nyiapin buat gue. Itulah. Tapi lu, aku berusaha so tough. Aku pikir dia gak akan nangis. Jadi tisunya buat stok nanti. Ternyata baru 5 menit udah. Tolong guys. Susah lagi guys ini guys bukanya. Susah.
Terus gitu, ibu bilang gitu kayak nanti kalau ibu udah nggak ada, tolong jaga adik-adik, bla 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 gitu kan. Terus tapi alhamdulillahnya enggak sih, nggak cuma 3 bulan, tapi seingatku ya kayak 9 bulan gitu. Alhamdulillah, karena ibu kemo dan lain-lain gitu. Terus di saat itu aku kelas 3 SMP mau UAN, aku nggak pernah belajar sama sekali. Terus kayak kalau misalnya kita tuh sebelum UAN kayak ada tes-tes gitu kan, kayak di sekolah gitu. Betul. Itu kayak guruku aku bengong gini doang juga, ya udah gitu kayak udah ngerti udah ngerti gitu. Kamu cerita ke guru waktu itu? Iya, guruku kayaknya udah pada tahu semua sih. Kayak kadang aku kayak nggak masuk karena ayahku dulu kan zaman kita kecil tuh kalau sekolah nggak masuk, orang tua kita kan harus nulis surat kan, nggak zaman sekarang itulah WA. Bener kan, jadi kayak dengan hormat ibu gitu kan, jadi lebih formal gitu. Betul. Jadi udah tahu lah gitu sekolah kayak kalau aku nggak masuk, dan keadaannya aku hampir ya sering lah nggak masuk gitu karena nemenin ibuku di rumah sakit gitu-gitulah. Terus udah gitu akhirnya pas ibu udah, jadi ibuku sempat kayak di Singapura, terus sempat di rumah sakit di Jakarta. Abis itu ibuku kayaknya akhir-akhir kayak bilang mau di rumah aja, kayaknya dia udah punya feeling kalau dia tuh akan meninggal gitu. Jadi kayaknya dia maunya meninggalnya di rumah aja gitu. Nah, terus kita kayak yang di rumah, jadi benar-benar semua keluarga tuh kayak ngumpul di situ, kakak-kakak dan kakak dan adik-adiknya ibuku tuh semuanya juga kayak gelar kasur, nenekku semua di depan di rumah kita di situ gitu. Jadi di momen itu aku inget banget ayah kayak one day ngajak aku ngobrol, terus Rin, kalau ibu meninggal gimana gitu. Terus aku bilang gak apa-apa, aku bilang gitu. Soalnya kalau ibu sakit terus kasihan gitu. Karena kamu yang nemenin terus. Ya sebenarnya nggak terus sih, ada momen waktu di Singapura tuh Rizky yang dibawa. Soalnya Rizky lebih kecil, terus aku kan udah mau UAN kan, jadi kayak kalau aku dibawa ke Singapura tuh nggak mungkin. Akhirnya ya udah Rizky yang ganti-gantian aja ganti-gantian. Terus Rizky tuh paling dekat sama ibuku. Jadi yang paling susah dengan keadaan ini tuh adalah sebenarnya dia. Karena dia masih kecil, dia clueless, dia nggak tahu apa yang terjadi. Anak laki-laki lagi biasanya nempel banget. Jadi ya udah akhirnya pas ayah ngomong itu, ya nggak apa-apa, kamu ikhlas gitu. Oke. Bener ya, terus kayak aku pelukan sama ayah. Terus saat itu nenekku yang paling gak ikhlas kan. Iyalah. Terus ayah bilang sama nenekku kayak, mah boleh gak kalau misalkan maksudnya kayak gimana kalau misalnya Emi meninggal gitu. Terus kayak enggak. Sampai one day nenekku bilang oke, iya mama ikhlas. Abis itu subuhnya ibuku meninggal. Wow. Pas azan subuh. Masya Allah. Pas lagi berkumandang. Ini ini tuh udah suratan gitu kali ya. Maksudnya kamu dipersiapkan sebagai kakak. Kamu tadi bilang dari kata pertama yang keluar gitu, kompak. Itu kan artinya ayah tuh sempat memberikan semacam tanda untuk share, siap nggak? Soalnya berdua nih kita. Agak gitu nggak sih? Kalau aku sih menafsirkannya itu ya. Karena kan yang pasti tugasnya nguatin. Ada Alisa, ada Rizky, even ada ayah. Itu kan kamu gitu. Saat itu kamu maksudnya di situasi itu kamu ngeliat Sherin, dia tuh ini nggak? Maksudnya gila kuat banget loh. Atau justru nggak, gue harus nemenin dia nih gitu. Aku tuh nggak recall sih cerita-ceritanya Sherin ini, karena ternyata ayah tuh sering ngobrol berdua sama Sherin tanpa aku sama Rizky ternyata. Iya. Jadi aku nggak tahu kalau situasinya tuh seserius itu gitu. Dan waktu itu kan aku cukup baru masuk SMP kelas 1 dan bisa dibilang aku sih ngerasanya waktu itu aku tuh sama ibu aku sama Sherin, aku nggak tahu ya kalau kamu ngerasa sama ibu gimana, tapi aku ngerasanya ibu itu lebih deket sama Rizky gitu. Dan waktu kelas sumuran aku tuh kita kan belum yang kayak curhat ke mama, belum curhat ke ibu, betul. Belum ada koneksi yang kayak sedekat itu, kecuali ya ada hubungan ibu dan anak gitu. Makanya aku tuh ngerasa belum terlalu banyak dilibatkan dalam hidup ibu aku atau ayah aku.
Tapi sebenarnya aku ngelihat Sharon itu sosok yang kuat justru setelah ibu udah nggak ada, karena itulah dimulainya cerita kita. Hidup ya gitu. Hidupnya kita yang benar-benar hidup itu adalah setelah ibu kita justru sudah tidak ada. Apa yang kamu ingat? Apa yang Sharon perbuat yang kamu ngeliat kayak nih pasti Sharon udah harus mulai nge-tackle tanggung jawab dia sebagai kakak nih gitu. Kamu ingat gak momen apa yang bikin kamu tuh kayak aduh cinta banget nih gue sama kakak gue yang ini nih gitu. Aku lebih ngelihatnya aku ngerasa kayak aku lebih ke amazed sih. Soalnya dia tuh kan orangnya cuek. Ya kan. Jadi ada momen dimana pada saat ibu itu meninggal, ayah tuh kan masih muda ya, umurnya sekitar 38-39 ya, semas Candi sekarang lah, lebih muda bahkan. Lebih muda dari 40 deh. Ibu kan 42. Oh ya, 40. Ya, 40. Jadi dia tuh apa ya, kayak waktu itu banyak yang deketin dia. Mana ganteng ayah kan. Duren Duren total. Duren banget. Duren mentok itu si ayah sih. Lagi puber kedua. Dan puber kedua banget. Oh iya ya 40 something. Jadi aku harus ngurusin bapak-bapak. 3 anak lah bapak-bapak puber, anak ABG, sama anak SD. Mohon maaf gimana itu caranya? Bener-bener. Jadi pas ibu meninggal pada saat teman-teman ayah juga lagi puber kedua yang lagi senengnya pergi-pergi ke Blowfish, ke Dragonfly. Ayahku tuh kayak gitu banget. Jadi aku tuh ngerasa, aku balik lagi ya ceritanya, aku tuh amazed banget sama Sharon karena Sharon tuh suka diteror sama cewek-cewek. Yang suka banget sama ayah, tapi sama ayah dicuekin. Idio. Nah misalnya ayah pacaran sama orang lain nih, nah yang ini kesel dong nih si cewek B ini gitu. Nanti ini ke Sharon, lo tahu nggak bapak lo kan gini. Jadi aku suka kasihan ngeliat Sharon tuh kayak nangis habis baca. Waktu itu masih SMS ya, kayak atau BBM ya. SMS di SMS-in sama banyak perempuan yang ngejelek-jelekin ayah aku. Padahal itu dia masih kelas 1 SMA. Sedangkan kalian dituntut sebuah kekompakan selalu. Gimana tuh gitu kan. Jadi kayak aku ngerasanya untuk anak umur kelas 2 SMP dan 1 SMA, ini politik apa sih nih gitu. Bapak sama pacar-pacarnya kenapa jadi kita yang kena. Terus pacarnya apa namanya kayak yang satu bertepuk sebelah tangan, kenapa jadi kita yang kena marah gitu. Padahal kan itu kayak gak ada tuh di job desk waktu ngomongin ayah. Ini kan suddenly berarti muncul lagi nih. Gitu. Iya, jadi kayak ada yang teror aku, terus atau enggak atau enggak misalkan kayak ayah pulang malam gitu. Ya aku yang kayak nggak tidur. Jadi kayak istrinya gitu loh yang kayak kamu di mana gitu, tapi kayak ayah di mana gitu. Ya nih bentar lagi mau pulang tapi sekarang. Kalian gitu. tuh beneran yang kayak masih, kan aku ngeliatnya kalian tuh segitu nguntel ayah ya, dusel-duselan banget ya sama sampai ayah. sebelum aku nikah. Iya kan, kayak sekarang juga ini juga masih nih kalau kita lihat gitu kan masih gelendot aja, gelendot style gitu. Aku tuh yang aku penasaran gini, maksudnya kalau kita lagi ngomongin sisters love gitu ya, ayah sama ibu tuh ngajarin kalian tuh, maksudnya kalian tuh bisa, aku tuh ngeliat keluarga kalian tuh kok bisa ini, maksudnya ya pasti ada berantemnya pasti lah namanya keluarga. Cuman apa ya di sisi lain tuh kalian tuh kayak saling cinta banget gitu loh. Kalian ingat gak sih ayah sama ibu kalian tuh apa ngajarin apa gitu, gimana gitu biar kalian tuh bisa gini gitu. Karena nggak semua loh keluarga tuh bisa gitu. Aku tuh pengen banget gitu ngasih tahu kalau ini kan keluarga nih sekarang prioritas nih di momen kayak gini. Kalian tuh bener-bener ibaratnya teman, ya siapa gimana nggak bisa ketemu lagi kondisi gini. Jadi balik lagi ke keluarga. Nah makanya ketika keluarga tuh kompak, itu kan udah segalanya. Iya. Ingat nggak? Ada sesuatu yang mungkin either ayah atau ibu selalu bilang ke kalian gitu untuk tolong deh bareng-bareng terus atau gimana? Sebenarnya sejujurnya memori aku sama ibuku tuh nggak segitu banyak ya. Dan itu aku sedih sih karena kayak kok aku lahir, maksudnya kayak hidup 14 tahun sama ibuku tapi memoriku kayak bagian itu nggak ada ya. Gitu. Kayaknya aku nggak recall bagian itu. Tapi kayaknya yang bikin kita kompak tuh justru setelah nggak ada ibu gitu. Dan bukan kayak karena sengaja tahu dibikin gitu nggak ya. sengaja Karena dibikin. tahu kehilangan itu seenggak enak itu kali ya. Karena kita benar-benar kita lost tuh berempat gitu. Jadi ya untuk berpegangan ya hanya kita berempat yang ada gitu. Nggak bisa pegangan kemana-mana lagi gitu. Ya ada sih tante kita, om kita gitu. Cuman tapi kan dia nggak serumah betul. gitu. Yang benar-benar tahu rasanya kehilangan, sakitnya gitu. Hanya punya ya ini kita berempat ini. gitu. Jadi ya udah. Dan aku ngerasa itu bukan sebuah hal yang ayah selalu bilang kamu harus kompak ya. Gitu nggak? Ayahku nggak pernah ngomong kayak gitu karena pada saat itu kalau aku inget ya Kak,
pada saat setelah ibu meninggal, ayah tuh banyak diserang sama segala arah gitu loh Kak. Dari cewek-cewek yang nggak mau sama dia, dari tante, dari om, dari nenek. Mereka ngerasa kayak, lu bener nggak sih nih ngerawat ngedidik anak lo gitu. Nanti dari nenek, lu tuh harusnya kayak gini. Dulu Emi, dulu si Emi tuh kayak gini. Jadi akhirnya ayahku tuh juga lumayan, dia cukup sangat stres. Akhirnya dia cuma bisa cerita sama kita bertiga. That's good. Jadi kayak misalnya tadi ayah sedih deh, sehari ini ayah sedih deh. Tadi gitu. nenek bilang katanya curhat gitu ya. Kok kayaknya ayah kayak nggak bisa ngerawat anak. Nah jadi kan akhirnya kita kayak mau nggak mau kita jadi kompak gitu. Kita jadi kompak kayak gitu gak sih? Enggak kok, ya bener kok gitu. Ya udah ayo nggak usah dengerin nenek deh. Tapi nanti durhaka, biarin aja ya. Gitu. Kalian selalu menyempatkan untuk quality time. Iya, alhamdulillah. Aku bersyukur sih ayah tuh punya sifat kayak gitu. Maksudnya nggak yang kayak lu kan anak-anak nggak ngerti lah, nggak gitu. Bener. Jadi bener-bener ya asik banget cerita aja tuh. gitu ke kita gitu. Makanya kita juga jadi saling terbuka karena ayah tidak membuat kita takut bercerita sama ayah ya, Sa. Yes, betul. Itu sih. Itu harus banget ya ternyata. Maksudnya terbuka. Kalian tuh komunikasi seterbuka itu ternyata. Setelah fase maksudnya ibu nggak ada, itu kalian justru disitulah komunikasi kalian malah jauh lebih gitu ya. Oke. Nggak berasa kan? Satu katanya lama banget. Nggak berasa. Tahu nih nyampe Li gimana nih Li? Kayaknya nggak bisa nih setengah jam doang nih. Salah kamu yang buka. Oh iya benar. Peduli. Nah itu dia. Peduli. Ya aku lagi-lagi peduli me myself and I gitu. Dan ortu gitu. Peduli. Kamu setelah akhirnya menjadi sosok si kakak yang ya mau gak mau tadi kamu urus ayah, Alisa, Rizky dan diri sendiri gitu. Masih bisa peduli sama diri kamu gak sih? Itu yang aku tanya sih. Bisa dong, harus dong. Oh, ya? Karena kalau aku lost ya aku gak bisa megangin mereka kan gitu. Jadi ya walaupun aku keteteran, aku kecapean kayak ini kan bukan tugas aku gitu rasanya. Tapi ya aku harus bisa perhatiin diri aku sendiri, harus bisa sayang sama diri aku sendiri gitu. Momen yang cukup berat banget gitu ya, share berat banget, Kak. Tapi kamu bisa melewati itu ya, which is gitu dong, tepuk tangan gitu dong. Dia hebat banget sih. Gila, aku aja kadang-kadang kalau ngeliat dia tuh kayak, untung aku bukan anak pertama loh. Bener, kayaknya aku bukan Sherin gitu ya. Untung aku bukan Sherin, kalau aku gak akan bisa kayak dia. Iya lagi, emang udah ya Allah Maha tahu aja sih gitu. Terus kamu peduli sama apa? Kamu kan anak kedua berarti nih gitu ya. Anak kedua tuh kan biasanya ya ikut aja deh, serah deh mau gimana deh gitu biasanya. Kalau kamu sih gitu nggak? Atau kamu tetap peduli sama, let's say ketika kondisi tuh tahu ibu udah nggak ada, kamu tuh fokusnya apa nih ya? Nih aku harus peduliin siapa dulu nih gitu. Karena waktu itu yang aku cerita tuh karena ayah tuh juga selalu cerita sama kita kayak ayah sedih deh, ayah tadi diginiin, ayah diginiin. Padahal aku ngerasa tuh bukan urusan aku. Betul. Gitu kayak kok gue anak 2 SMP disuruh mikirin urusan orang tua sama mertua gitu misalnya kan. Tapi aku waktu itu di sana tuh ngerasa kayak nggak ada pilihan lain selain memang yang aku bisa kasih ke ayah adalah kepedulian aku, kepedulian kita sebagai anak, saling itu, care totalan ya. Itu yang paling dibutuhkan ayahku pada saat itu. Dan begitu juga mungkin ayah melihatnya seperti itu gitu. Karena kan pada saat itu aku tuh ada masa, aku nggak tahu ya kalau kamu gimana, tapi aku ada masa dimana aku tuh malu nggak punya ibu. Aku nggak ada sih. Aku nggak merasa kayak itu gitu. Nah ini lucu nih, ini beda nih. Iya, jadi kayak aku suka gini misalnya kayak waktu itu aku inget tuh ada lagunya Melly Guslo yang Bunda. Aku benci banget lagu itu. Nah, aku nggak bisa denger lagu itu. Pada saat itu aku 1 SMP ada ISQ di sekolahku dan tahu kan kebanyakan ISQ yang ada gambar-gambar pocong. Terus kayak, minta maaflah kepada ibu gitu. Situ adalah lagu Bunda. Semua orang pada nangis, terus digelapin kan. Gitu deh. Nanti tiba-tiba diterangin, itu semua orang tuh ngeliat ke arah aku gitu. Atau kayak misalnya kayak nyokap gue. Because they know. Iya, because they know that I don't have mother gitu kan. Jadi aku tuh ada sempat di masa-masa di mana aku ya nggak usah gitu juga biasa gitu ya. Biasa aja kali gitu. People's gonna die anyway. Tapi lu jangan ngeliat gue kayak lu jangan ngomong kayak gitu depan Sasa. Padahal nggak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Maksudnya kayak aku tuh di posisi dimana ini note juga nih ke orang-orang ya. Iya nggak sih? Aku nggak pernah nih ngeliat sisi. Oh gitu ya. Ada tuh ya momen ketika nggak enak tahu di misalnya ya kalau sekarang mungkin kita lebih santai. Gue mau anak yatim. Ada Reza tuh suka gitu tuh dia tuh. Kalau misalnya gue ngambil barang dia, padahal lo anak yatim udah gitu. Tapi ada juga ternyata yang kalau dia santai dia nggak apa-apa. Tapi ada loh mungkin ternyata kita nggak tahu gitu ada segelintir
segelintir atau mungkin beberapa yang tetap harus kita hargain perasaannya. Jadi jangan apa tuh? Kalau menurut kamu itu mengungkit luka nggak atau apa? Waktu itu ini aku Atau merasa kamu itu nggak suka dikasihani atau apa? Aku merasa kayak aku tuh sedih kenapa sih orang kayaknya ngerasa itu big deal banget gitu buat mereka, kayak dia kan udah yatim udah nggak ada ibu gitu kan, kayak udah lu jangan ngomong kayak gitu, bisa ada lagu Bunda gitu ya di radio nanti diganti sama teman aku, padahal santai aja gitu. Nah waktu itu aku ngerasa kayak gitu karena mungkin aku masih kecil, tapi kalau sekarang sih ya maksudnya ya udah biasa lah ya gitu. Nah aku tuh jadi kayak kenapa ya, dan pada saat itu di 3 angkatan kita di Bakti Mulia ya Kak, itu kan kita SMP di Bakti Mulia itu yang memang ibu kita yang nggak punya ibu tuh cuma kita deh. Aku tuh rasanya nggak banyak. Nggak iyalah, iya kan masih muda kita doang. Aku nggak tahu sih, aku lupa. Tapi ada kok temanku yang ayahnya misalnya meninggal gitu. Maksudnya kayak salah satu orang tuanya nggak ada gitu. Jadi kayak aku tuh sedih aja gitu orang. Ya memang sih aku kasihan sama diri aku sendiri. Tapi kalau dikasihanin yang terlalu berlebihan sampai kalau tiap ada lagu Bunda diganti terus ngomongin nyokap gue gini. Terus tiba-tiba mereka awkward sendiri. Oh, aku gak tahu itu sebutannya apa. Cuman itu kalian harus mulai notice tuh berarti. Karena aku jujur, aku gitu tapi gak yang sampai depan orangnya. Cuman ya ampun salah gak nih gue gitu suka gitu. Mungkin ada, kita gak tahu. Lagi-lagi kita ketemu orang tuh gak pernah tahu perasaan terdalamnya. Jadi kita jaga-jaga aja deh gitu ya. Gak usah segitu-gitunya amat pun. Kalau misalnya biasa aja pun misalnya mau menghindari juga, ya pakai cara yang halus dikit boleh nggak gitu, nggak usah yang sampai depan orang gitu banget gitu. Tapi itu dulu sih. Iya lagi-lagi kita nggak tahu, mungkin yang nonton baru seumur kalian waktu itu gitu kan, ya masih labil lah ibaratnya gitu. Jadi peduli, balik lagi ke peduli berarti tuh yang kalian sangat jaga ya. Jadi peduli sama ayah, saling peduli. Kalian Rizky gimana? Ini kalian kan 2 wanita, 2 perempuan terpenting di hidup dia nih sekarang gitu. Pedulinya tuh sampai kayak, Rizky kamu pacarnya siapa gitu. Nah, apa nih senyum-senyum apa ini? Alisa aja yang menceritakan karena dia adalah dalang di balik semua. Ngeri Jangan gitu dong, nih image gue udah pakai jilbab sekarang. Itu Alisa paling parah. Ini maka tadi kita bilang nih sama Anka harusnya Rizky ada di sini nih, karena kalau dia yang ceritain live tuh lucu banget. Jadi lucu apa dia sebel tuh? Semua ya kayaknya nyampur aduk ya rasanya dia. Benci bersyukur juga sebenarnya dia sama kita. Dia tuh kita nggak pernah kayak pacar lo yang mana? Coba nggak pernah kayak gitu. Karena bukan labrak style ya. Bukan. Jadi dia tipenya tuh tiba-tiba udah bawa cewek aja ke rumah. Karena dia tuh sebenarnya dia tuh nggak peka Kak. Jadi dia tuh cuek. Laki-laki aja nggak. Jadi dia juga nggak tahu sebenarnya kita sebel apa enggak, kita suka apa enggak, jadi kayak kamu ke rumahku yuk, yang kayak gitu loh. Jadi dia dia juga mungkin tidak memperhitungkan apakah nih kakak-kakak gue bakal rese apa enggak. Coba gitu. resenya yang katanya ini kan bentuk peduli kalian tuh gitu. Itu resenya kayak apa kalau kalian boleh ingat? Dulu tuh zaman kayak gitu, kalau misalnya salah satu di antara kita ada yang deket sama orang tuh pasti kayak Alisa lagi deket sama ini ya, dia kan gini ceritanya ke aku sama Rizky. Nah terus kalau Rizky juga gitu, kalau aku juga gitu. Nah akhirnya kalau waktu itu ini yang paling parah. Itu tuh Rizky lagi deketin udah pacaran ya? Dia udah pacaran sama cewek. Ini masih SMA nih kelas 1. Nah dia dia pacaran sama nih cewek, dan kebetulan ini nih pelajaran guys buat kalian yang udah jadi orang tua ya, apalagi punya anak laki atau perempuan. Aduh ini aja udah gininya aja udah ngeri. Ini keras nih tuh. Ini udah lurus banget nih. Jangan pernah membiarkan anak ABG kalian kamarnya beda lantai sama orang tua. Aduh. Sedap. Nah, iya. Kalau Kion kan sendiri masih umur segitu. Oh benar. Gak apa-apa. Nanti kalau bisa nanti kamar saya nih ini apa namanya kalau di hotel connecting. Sebel banget sih, itu sebel banget. Kabur anaknya langsung. Rizky kamar kita di bawah Kak kalau lagi SMA. Kita aku, kamu sama Ayah di atas. Jadi kalau Rizky pulang malam, Rizky pulang pagi, kita nggak tahu. Dan dia punya pacar tuh, pacar suka dibawa ke kamar. Kerja kelompok. Ngerjain mading. Mading lah, banyak tugas kan. Iya bener. Anak zaman sekarang tahu mading nggak? Iya mading, majalah dinding. Masih ada nggak ya mading? Udah nggak ada. Mading virtual mungkin. Nah jadi dia suka kayak bawa ceweknya ke kamar gitu kan. Nah terus pada saat itu, ini semoga istri Rizky gak denger ya kali ini ya. Pun kalau bisa dengarkan dulu gitu. Ceritain kan? Ceritain. Terus
nih cewek tuh nginep ternyata sampai pagi. Soalnya banyak tugasnya kan. Kayaknya S3 waktu itu kan. SMA kan S3 jadi skripsi lah kan. Ada skripsi, tesis, semuanya. Emang digabungin malam itu. Rizky emang luar biasa. Jadi aku taunya kenapa dia nginep karena ada sendalnya ini cewek di luar dan aku tuh selalu nanya ke sapamaku, pulang jam berapa dia? Mana memonya? Itu kayak yang ibu-ibu Leli Sagita di Indosiar. Sampai dia pulang jam 10:05. Ya, bener gini gitu. Rahangnya miring-miring. Lebih kayak orang obat nggak balik. obat pusing kan. Terus sepatunya ada di situ. Nah, aku udah ngerasa gini, wah nih cewek ini gimana sih, kok masa anak SMA nginep-nginep sih gitu kan. Nah, percobaan pertama karena aku dulu punya anjing, sepatunya aku buang ke kandang anjing dan kebetulan kalau kalian punya anjing ya, anak anjing itu suka banget gigit-gigit sepatu. Nah, besoknya tuh anak pulang, si Rizky nanya, "Woi, sepatu cewek gue mana?" gitu. Nggak tahu kan kita punya anjing, emang gue yang gigitin sepatu orang, gue bilang gitu. Lo coba cek sela-sela gigi anjing lo. Kalau gigi gue mah udah nggak gatel gitu kan. Coba lu lihat anjing kita kan, anjing kita masih papi. Bener. Aku ngasih cuma satu tapi dilahap dua-duanya. Ya kan gitu cuma satu ngasihnya gitu. Pulang-pulang sepatu pas datang sepatu Vans, pulang-pulang Crocs yang bulat jadinya kan udah bolong-bolong. Nggak tahu, tanya aja sama anjingnya. Anjing namanya juga gitu. ya, maafin lah. Mau nanya sama anjing jadi kayak orang gila gitu aja, dia diem aja. Tapi nggak putus juga, ya kan? Terus? Waduh, nggak putus-putus juga nih, gimana nih? Percobaan kedua. Nah tapi karena tadi aku pikir masih ada percobaan ketiga udah final. Ternyata yang kedua aku udah benci banget ya kan, nginep lagi tuh anak, ya kan? Akhirnya dia pulang pagi, aku tulis di notes gitu, aku bilang namanya misalnya Santi gitu ya. Pakai sambal belibis, inget waktu itu. Santi, you will die. Biar kayak darah-darah. Biar soalnya kayak darah. You will. Lo tau gak sih yang filmnya EFSO kan You Will Die. Nah dia kayak gitu, You Will Die pakai itu diselipin di kamarnya Rizky. Langsung lah pulang. Gue nggak ikutan ya kalau ini, soalnya gue nggak ada. Terus Rizky gini, pas dia nangis kan ceweknya, terus dia bilang, siapa yang naruh ini? Gak tahu, hantu kali. Kan rumah kita memang agak angker gitu kan. Gak tahu. Jadi pertama nyalain anjing, yang kedua nyarahin kuntilanak. Iya bener. Ya namanya juga Indonesia makhluk astral banyak. Iya, kalau gue sih percaya sama jinnya kan. Gak tahu, bukan salah gue. Nah tapi dia selalu tahu itu aku. Sebenarnya dia tahu. Ya tahu lah, nggak gitu. mungkin gue. Tapi mungkin dia mau berusaha kayak depan ceweknya kayak siapa yang gitu-gitu kan. Tapi alhamdulillah diputusin sih karena dia takut jiwa raga diambil sama kakaknya gitu kan. Ini belibis loh, serem loh belibis. Ini belibis loh, bukan saus tomat loh, ini bukan bango. Udah belibis, bukan caos mie ayam loh. Bukan belibis nih loh. Gitu kan. Jadi bentuk pedulinya begitulah kira-kira. Agak ngeri ya. Baik, lalu nih kata selanjutnya. Sasa. Oh ya, Sasa. itu sebenarnya ya paling parah kayak gitu sih. Iya. Lucu-lucu parah sih. Tapi kita selalu bikin kayak parah tapi lucu gitu loh Kak. Itu nggak lucu sih saat itu. Enggak ya? Enggak. Berantem nggak? Karena kata selanjutnya berantem. Berantem nggak kalian? Karena hal gini nih berantem nggak? Berantem. Kan rese banget dong gitu. Berantem. Kayak gitu. Kadang kayak yang diberantemin ya beda-beda ya. Namanya juga kakak adik gitu. Kadang kalau berantemnya masih bisa pakai mulut ya teriak-teriakan doang, atau enggak ya pakai jempol cuman kata-kataan doang gitu. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ya jambak-jambakan, cakar-cakaran, tendang-tendangan ya dulu pernah. ya? Dulu. Kalau sekarang sih enggak. Gokil. Sampai ayah kayak Alisa Sherin gitu kayak udah enggak gitu. Enggak gitu ya. Berantem. Itu biasanya siapa yang bagian menenangkan? Yang udah deh udah yuk gitu tuh siapa? Rizky sih. Oh Rizky malah. Rizky sih. Ya Rizky, apaan sih lo berdua gitu. Ya kan gitu. gak mungkin kita berantem sama dia kan. Benar-benar. Paling nggak mungkin berantem sama dia maksudnya justru. kalau berantemnya fisik gitu kan gak mungkin. Tapi kalau kayak marah ya aku sih lebih kayak mama banget yang kalau marah sama dia nggak yang berantem kayak apaan sih kok lokal gitu, enggak ya. Bener-bener yang marah kayak Ki lo bisa gak sih jadi orang kayak gini gitu. Terus kayak nanti dia ya kan aku gini-gini ya nggak kayak gitu kali gini-gini gitu. Jadi bener-bener emak-emak bawel aja. Jadi ayah tuh kalau minta tolong apapun tentang Rizky itu pasti ke aku.
kamu deh kak, ayah udah nggak bisa ngomong sama dia gitu. Apalagi kan dia gonta-ganti sekolah setahun sekali waktu SMA. Emang hobi ya ganti-ganti sekolah ya? Hobi. Jadi dia ayah kayak ayah udah nggak bisa lagi, tolong gitu. Sebenarnya kita berantem kalau aku, kamu, sama Rizky berantem sih lebih kayak cuma kata-kataan aja ya. Tapi kalau aku sama ayah itu paling drama sebenarnya. Drama ya kan? sih. Siapa yang paling susah minta maaf? Aku sih. Ngaku lagi. Iya, aku sangat ngaku. Aku makasih ya kamu udah berbesar hati loh. Aku sangat ngaku sih kalau aku drama banget dulu waktu aku SMA. Aku kalau berantem sama ayah tuh bisa kabur dari rumah. Alisa tuh sangat almarhum ibuku. Jadi masa? Jadi ibuku tuh super drama. Jadi kalau misalkan yang berantem sama ayah tuh bisa yang kayak kabur ke rumah nenekku. Gitu. Nah dia juga kabur naik bus gitu kan. Kabur dia kan di rumahku tuh kayak Jalan raya kan? Jalan raya. Terus kayak di paling pojok tuh ada pos gitu. Alisa kabur ke situ, ke pos? Ke situ kayak hujan-hujan gitu kan kayak sampoan nggak? Terus jangan lupa beli bis ditaruh di sini biar agak kayak imo gitu. Beli bis lagi guys sih nggak disponsorin beli bis. Harusnya sih iya. Harusnya iya ya. Dia tadi properti dipakai mulu. Di kertas di sini. Jadi susah minta maaf. Ternyata Alisa dulu, maksudnya ya berarti people change ya. Kamu percaya dia berubah gak sih dari dulu yang drama terus sekarang berproses kayak gini? Maksudnya kalian kan semakin dewasa gitu. Ada proses yang akhirnya si berantem itu mulai menyedikit atau justru cara kalian benahin hubungan ketika lagi nggak enak-enakan gitu tuh makin kesini beda gak sih? Dramanya masih sih. Drama pasti masih lah. Karena itu dia. Iya, dia sangat drama sih. Jadi misalnya kayak dia masih drama, cuman ya nggak yang kayak kabur ke pos apa Ya gitu. kalau satu sih ya ada Kak Alisa foto dong gitu kalau sekarang kan. Kak Alisa ngapain di pos Malu satpam? dia. Lebih porsinya beda. Porsinya aku kayak kalau berantem sama ayah, karena aku juga masih suka berantem sama ayah, berantem sama Sharon, kita Rizky. cerita itu juga kan. Sering kok, kita sering banget berantem sebenarnya. Tapi cara berantemnya tuh lebih beda, lebih yang kayak misalnya aku sebel sama, aku lagi pengen nginep rumah ayah nih gitu kan aku sekarang tinggal di apartemen, nginep rumah ayah. Tapi kalau misalnya aku berantem tiba-tiba aku udah pergi lagi ke apartemen, nggak say bye gitu. Sedangkan ayah kan paling nggak suka gitu misalnya. Terus udah gitu kalau dia berantem sama ayah tuh kita kayak awkward gitu loh, kayak yuk kita makan siang yuk gitu, terus dia nggak ada gitu kayak aduh capek banget sih, please dong udahan gitu loh kayak gitu. Nah kalau aku tuh kalau berantem aku paling nggak suka berantem lama-lama. Jadi aku sama sekali nggak masalah minta maaf gitu. Kayak udah deh ayo dong jangan marahan sama siapapun, mau sama temenku, mau sama pacar, mau sama ayah gitu. Maksudnya kayak udah gitu. Kalau emang berantem tuh ya saat itu abis udah gitu. Nggak usah dilama-lamain. Kalau Alisa kan makin lama tuh kayaknya seru gitu. Emang ada ini episodenya banyak series gitu. ya, serial gitu. Serial. Kalau dibikin film memang dia lebih laku sih daripada gue. Baik, kita coba nih peruntungan berikutnya. Sharin. Apa nih nextnya? Support. Mau berantem kayak apa juga ada kakak mah supportnya nggak habis-habis ya gitu. Support apa yang paling berarti ketika ini sekarang kan kalian, maksudnya kamu share kamu jadi dokter gigi, Alisa juga sekarang dengan karir masing-masing, terus Rizky ayah pun gitu ya. Kalian tuh udah apa ya, yang kalau aku sebagai orang luar melihat tuh masing-masing tuh udah berdiri di tiangnya masing-masing gitu. Nggak ada lagi yang beririsan, paham gak sih? Ya kayak kamu apa, ini apa, Rizky apa, ayah apa gitu kan, mama juga gitu. Jadi tapi kalian tuh support satu sama lainnya tuh berasa. Padahal aku bukan keluarga. Nah, gimana tuh? Ada sedikit mungkin yang emang kalian biasakan untuk apapun. Ayah tuh ngebiarin kalian mau jadi apaan aja ya. Itu aja dulu, karena itu nggak dialami tiap keluarga loh. Ada kan yang sekeluarga dokter gigi semua ada dong, karena memang orang tuanya kalau bisa kalian dokter gigi semua gitu. Kalian tuh beda-beda jalur semua gitu. Ayah tuh enggak sih, kayak kamu mau jadi apa? Nah kebetulan aku tuh selalu konsisten dari kecil pengen jadi dokter. Cuman pas udah gede, pas udah mau kuliah tuh aku tuh paling jijik sama mata.
Nah jadi aku nggak mau kalau tiba-tiba ada kuliah mata, aku takut. Ya ampun, kenapa? Geli. Jadi aku kalau ngelihat orang yang kayak ditutup matanya gitu karena itu, aku bisa merinding sebadan. Nah akhirnya aku tadinya mau jadi dokter jadi nggak jadi. Akhirnya aku ngambil dokter gigi. Taunya apa? Ada pelajaran mata. Iya. Oh iya ada. Iya. Karena syaraf yang berhubungan atau apa? Iya jadi ya emang supaya ya kan kata dokterku ya kan kamu dokter gigi. Nanti kalau ada kayak orang yang nanya ini masalah mata nggak tahu. Gimana sih lo dokter apa bukan sih gitu. Jadi ya kayak pengetahuan umum aja. Jadi selama kuliah aku nggak pernah lihat slideshow gini doang kayak lu ceritain aja ke gue gitu kan aku takut. Tapi yang penting udah jadi dokter gigi lah. Kalau ayah tuh kan lebih kayak gini, dia tuh akan support anaknya kerja apapun. Di bidang apapun, kalau dia tuh penting gini, yang penting anak ayah harus menghasilkan uang. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya Mas Sasa enggak sih sebenarnya dulu waktu Sasa awalnya sekolah makeup itu ayah sangat amat stres. Pas dia cerita ya kan. Dan akulah yang ngomong sama ayah ya. Kalau ayah maksain Sasa nyelesain sekolahnya, dia akan stres dan dia nggak akan jadi apa-apa. Aku bilang gitu. Ya tapi kan kalau nggak ada sarjana makeup lagi zaman baheula nggak ada zaman promising lah gitu ya. Jadi kayak aku bilang ayah nggak boleh kayak gitu, nggak boleh menghentikan cita-citanya Alisa gitu. Mungkin itu passionnya Alisa. Alisa kasihan loh karena Alisa tuh kalau ujian dia bisa dari pagi sampai pagi lagi ngunci kamar dia belajar tapi besokannya dapetnya 0. Lu jangan gitu dong Rin. Kasihan. Tapi she admitted, maksudnya ya maaf kita juga fisika kita juga 3. Paham ya? Udah usaha kan, udah usaha. Yang penting abang tidur. Nggak kayaknya lo ngunci kamar kayaknya tuh dia lagi. tidur sama buku-bukunya berharap tuh transfer kayak Nobita gitu kan. Dikata ada roti tawar pengingat kali. Iya ada juga. Iya emang nggak passion ini aja sih. Passion pelajaran-pelajaran iya. Dan ayahku tuh itu di titik kayak gue nggak bisa nerima anak gue tuh menjadi seniman. Mungkin kan the idea of seniman tuh pada saat itu tuh kayaknya dia udah mikirinnya udah macem-macem gitu kan. Padahal kan kayak penyanyi juga seniman, sutradara juga seniman. Banyak nih cabangnya ya. Banyak banget cabangnya. Tapi di situ supportnya Sherin tuh luar biasa berarti Sherin ya. dan Mama Keke tuh berperan sangat besar karena mamaku tuh sama Sherin ngobrol berdua sama ayah. Dan butuh waktu yang lama ya untuk ayah tuh bisa menerima, ngebolehin. Nah, berarti di sini aku lihat gitu, maksudnya ketika udah kita ngomonginnya keluarga, kan ada aja namanya keluarga tuh pasti ada masalah, bener gak sih? Seudah supportnya, seudah kompaknya tuh pasti ada masalah. Cuman the good thing yang aku lihat dari kalian adalah kalian tuh nge-backup satu sama lain, bener gak sih? Kayak kan ada tuh yang ya aku nggak, misalnya kayak nggak bilang ada terus siapa case-nya tentu enggak gitu ya. Cuman maksudnya ketika misalnya si kakak ada masalah ya si adek ya doain aja deh kita ada gitu. Tapi kalau kamu kan aksi share, paham nggak? Kamu coba ngomong, kamu maju gitu ya. Mungkin on behalf of nggak sadar on behalf of ibu yang kamu juga udah inget kalau tanggung jawab kamu juga adik dan adik gitu ya. Akhirnya kamu maju ke ayah. Terus Alisa juga begitu pun kalau misalnya sharing apa gitu sama ayah sama Rizky, kamu juga kayak gitu. Aku jarang sih ya berantem sama ayah sama Rizky. Gampang maaf teh ya. Dia tuh soalnya kalau ke ayah misalnya ayah ada yang dia nggak suka dari ayah, dia cuma tinggal ngomongin doang. Ya aku tuh gini. Nanti ayah tapi aku ngomongnya bener-bener yang kayak super duper sopan gitu loh Kak. Karena aku kayak bilang ayah mohon maaf kalau ini menyakiti hati ayah atau menyinggung hati ayah, tapi aku mau ngomong gini gitu. Karena buat aku ada, walaupun kita benar dan kayak ayah misalnya salah gitu, buat aku tuh ada batasan orang tua sama anak gitu. Ngerti gak sih? Iya kan sih, ada yang maksudnya kalau Alisa tuh kayak ya gue benar, ayah salah ya. Ya ayah dong minta maaf sama gue. Kalau aku nggak gitu. Kalau buat aku orang tua sama anak itu ada batasannya gitu. Jadi ada hal yang nggak bisa kita langgar dan nggak bisa kita batasi gitu loh Kak. Gitu. Nah jadi kalau misalkan cara berantemnya itu beda-beda aja gitu. Kalau Rizky kan ya dia nggak peduli, saking nggak pedulinya ayah marah gitu. Kalau aku tuh kalau berantem karena aku peduli tuh aku suka ngomong sama ayah, oh ya udah gitu, udah selesai. Kalau Sasa tuh kalau ayah udah ya udah deh,
kenapa ayah marah gitu. Jadi Ayah nggak terima. Kenapa ayah omongin? Dilanjutin kan serial gitu. Kalau kamu film pendek aja, film pendek. Film pendek. Dia tuh ya iya film pendek yang cuma 10 menit gitu. Iya. Fun lah pokoknya. Kalau aku tuh ya World of Marriage. Iya. Hancur. Gua kayak mana lagi sini arahnya gitu ya. Pasti Sharon juga ngeliat deh mana lagi nih arahnya nih gitu. Capek banget gitu loh, kayak udahan dong topan gitu loh. Nah aku tuh salahnya gini Kak, aku tuh lupa. Kadang-kadang aku tuh lupa bahwa ini kan aku berhubungan sama ayah tuh orang tua. Bener. Dan aku lupa bahwa ayah tuh laki. Laki itu kan kebayang dong laki tuh dengan pride-nya mereka. Betul. Jadi kadang-kadang aku tuh suka lupa. Selain beliau adalah orang tua, ini aku berhubungan sama orang tua laki loh. Iya. Jadi harusnya aku tuh nggak bisa yang kayak kenapa ayah gini. Aku tuh harus nemu jawaban banget orangnya. Iya. Gitu. Jadi walaupun ayahku tuh orang tua dan ini jangan dicontoh ya guys. Tapi aku tuh orang yang kayak harus tahu. Gitu. Kenapa ayah giniin aku? Kenapa apa alasannya? Aku nggak giniin ayah. Gitu. Nah kalau Sharon tuh kayak ya udahlah Sa, dia kan orang tua kita. Jadi aku suka bilang sama Sasa kayak Sa nggak bisa kayak gitu cara kamu ngomong sama ayah. Walaupun kamu benar, tapi salah. Tapi ngomong kayak Sharon gitu. tuh jembatan jadinya ya antara kamu sama ayah tuh ada sharing gitu. Kalau Rizky mah ya terserah deh mau ada tsunami mau ada apa gue gini aja diem gitu. Pokoknya aku sekarang kalau ngomong sama gitu. ayah, misalnya aku lagi ngerasa kayak kayak gue mau ngomong sesuatu yang akan berpercik-percik masalah, aku akan ngomong lewat Sharon atau lewat Mama Keke. Dan itu udah perjanjian. Itu lebih baik gitu, ya kan? Yang kita lagi-lagi kita kan harus nyari jalan lebih baik gitu daripada kita tahu kalau gini nih ketemu nih gitu. Jangan. Enggak, Alisa juga berarti kita harus aware juga ya, Sa. Kamu ngerasa kamu punya sifat itu, jadi kamu harus aware. Karena di keluarga itu pasti ada yang kayak Alisa, pasti ada yang kayak Sharon misalnya berkeluarga gitu ya. Dan emang udah diciptakan untuk bareng-bareng aja sih gitu. Dan biasanya aku nggak stereotipin sih, tapi biasanya anak kedua itu memang lebih menggebu-gebu. Iya. Anak pertama sama anak ketiga tuh ya udah kayak air. Ya udah ikut aja. Anak kedua tuh nggak bisa. Si Lu harus tahu kenapa lu giniin gue. Gue nggak terima. Iya. Aku tuh kayak gitu banget. Tapi itu jadinya juga ya pelajaran juga lah untuk ayah, untuk Sharon, untuk Rizky. Oh ada nih kasus yang gini nih, yang tetap lagi-lagi karena kita keluarga, karena kita saling cinta ya harus kita beresin apapun itu gitu kan. Oke, ini di Sisters Love kali ini nggak mungkin 5 kata karena ada satu inti yang kayak pengen banget aku tanyain ke kalian gitu. Kalian kan sebagai kalian sisters gitu. Ada nggak sih kalian tuh perjanjian gitu di antara kalian Kak, apapun yang terjadi ya Kak, atau apapun yang terjadi janji ya sama kakak gitu, ada gak sih kalian kayak gitu, kayak ngobrol di antara kita berdua? Iya ya, deep talk gitu tuh kalian ada gak sih? Kalau Sharon tuh selalu bilang sama aku, apapun yang terjadi jangan pernah nyakitin ayah. Walaupun aku selalu nyakitin ayah sih sebenarnya. You love him that much? Iya. Why? Lu ngapain sih? Kan gue jadi biarin, kan dia ada emang buat lu. Aduh capek banget nih begini guys. Tenang, emang ada opening sama closing kan gitu. Capek banget. Ya pokoknya aku tuh ngerasa kayak ayah. Mungkin ada yang pengen ngomong sama Alisa juga gitu. Kenapa nggak boleh kamu nyakitin ayah, Sa? Karena aku tuh ngelihat ayah tuh. Look at her. Aku ngelihat ayah tuh dia kayak apa ya? Dia tuh bener-bener gak pernah bilang enggak sama kita. Dia selalu bilang iya atau terserah. Bahkan dia ngomong terserah aja aku takut banget. Jadi kalau kayak ya aku boleh enggak, misalnya kayak ya aku boleh enggak clubbing, terserah gitu. Itu udah kayak kayak enggak ya, gitu. Iya. Tapi dia gak pernah ngelarang kita gitu. Terus kayak dia selalu memberikan apapun yang kita mau gitu. Dan ayah tuh membiarkan kita melewati fase-fase kehidupan kita, menghargai fase-fase kehidupan kita, dari kita pacaran, kita semua bandel pilihan sekolah, kita pergi malam, kita ya semuanya deh yang jelek-jelek. Tapi ayah terima kita sebagai anaknya gitu. Dan secara finansial, walaupun dia sesusah-susahnya dia akan lakuin apapun untuk mewujudkan keinginan kita. Walaupun misalkan kayak ya aku pengen banget ya ganti handphone ini. Aku tuh dulu suka ganti handphone. Aku pengen banget handphone ini. Aduh Kak, ntar aja boleh nggak? Ya kan baru ganti. Nggak mau, aku mau ganti gitu. Ntar kayak dia bilang enggak, tiba-tiba kayak aku buka pintu ada di gantungan gagang pintuku. Jadi aku tuh merasa kayak dia tuh akan melakukan apa aja buat kita gitu. Dan saat sekarang tuh kayak ini tuh roda kehidupan berputar gitu loh. Kayak ibaratnya
ya inilah saatnya kita yang membalas ke ayah. Mungkin ayah tidak mengharapkan itu ya, tapi aku membalikan itu ke diri aku gitu. Aku ngebayangin kayak aku cinta banget sama anak-anakku, sama Semara dan Shalin. Terus one day kayak, ya aku kan udah punya keluarga bu, gitu. Kayak mereka kayak gitu, terus kayak gue gak mau nolongin lo. Aku sih bakal die ya kayaknya, gitu. Walaupun aku juga nggak mau. Aku sampai bilang sama Dimas kayak aku nggak akan mau membebani kehidupan anak-anak kita. Pokoknya goal gue adalah kita kayak hidup bahagia, tapi jangan pernah ganggu gugat kehidupan anak-anak kita. Tapi kan kita nggak tahu masa depan akan seperti apa. Gitu. Jadi buat aku, apa yang ayah pupuk ke aku waktu aku kecil, itulah sekarang yang udah jadi, udah tumbuh tuh, ya aku akan memberikan dia segala yang dia berikan ke aku gitu. Jadi aku nggak akan pernah bilang enggak ke ayah, unless aku bener-bener enggak bisa. Terus aku akan mengusahakan apapun buat ayah, seperti bagaimana dia melakukan itu ke kita bertiga gitu. Kayak struggle-nya dia besar banget gitu. Ya aku nggak kebayang lah ya dia lost banget, ditinggal sama istrinya di umur 40-an itu kayak 10 tahun di atas aku, semas candi gitu. Dengan 3 anak ABG, dia clueless, ngerti nggak sih? Tapi dia bisa lewatin itu gitu. Masa sih kita anaknya nggak bisa, kayak misalkan dia butuh apa gitu ya, walaupun kadang-kadang duh ayah nih kenapa sih gitu, pasti ada lah rasa gitu. Tapi buat aku nggak sebanding kok sama kayak dia. Duh nih anak-anak nih nggak sebanding. 3 loh, dikali 3 loh, dengan gitu. masing-masing rintangan. Dengan masing-masing rintangan. Jadi buat aku dia tuh kayak segalanya aja sih buat aku. Gitu. Sa, gimana Sa? Nah itu hebatnya Sherin tuh Kak. Dia itu selalu punya cara pandang, bukan hanya anak, tapi seperti istrinya ayah, penggantinya ibu. Aku enggak. Karena aku pernah ada di posisi itu. Jadi dia karena pada saat ibu meninggal, ya kan banyak obrolan ayah berdua sama Sherin doang. Benar. Dan rasanya tuh seperti Sherin doang yang dipersiapkan. Jadi kayak itu, mungkin itu kali. Jadi dia kayak selalu Tapi that's good. Kamu menelaah itu, paham nggak? Jadi dari situ mungkin kamu akan belajar perlahan menerima. Gitu. Aku tapi itu aware. proses, ya kan? Aku sangat aware dengan kesalahan aku, karena aku selalu ada di kacamata seorang anak yang selalu mempertanyakan kayak, kenapa sih ayah giniin aku? Kenapa sih kita, jujurnya kita pasti kan punya childhood memories yang seperti trauma gitu Inner kan, child yang mungkin problems, mungkin kayak orang tua kita nggak secara sengaja melakukan hal itu. Tapi pada saat itu tuh sampai sekarang. Pada saat itu kerasanya kayak itu bukan yang terbaik buat aku ya. Gitu. Betul. Nah kalau Sherin tuh hebatnya dia bisa melihat itu, ini tuh gini. Tapi aku ngeliatnya nggak kayak gitu Kak. Aku ngeliatnya gini. Makanya aku tuh cinta banget sama ayahku. Sherin juga cinta banget sama ayahku. Begitupun juga Rizky. Tapi aku dan Rizky itu selalu memang jeleknya kita adalah kita selalu melihat hanya dari pandangan seorang anak. Sebenarnya gini sih gitu. Kak, kalau menurutku ya, dari hubungan aku, Alisa, Rizky dengan ayah, itu aku bisa ngelihat bahwa setiap anak itu punya memori terhadap orang tuanya berbeda-beda. Menangkap kasih sayang orang tuanya tuh berbeda-beda. Jadi childhood memory aku sama childhood memorinya Alisa padahal tuh sama, tapi berbeda pola pandangnya, kayak experience-nya beda. Jadi aku bilang sama mama nih ya, misalkan kalau Sasa lagi berantem ayah, mama kan suka ngobrol sama aku, Kak gimana capek banget. Aku juga mama berdua gitu kan, capek banget sini gitu kan. Jadi kayak ya aku bilang, tapi kamu nggak gitu sama ayah gitu. Mama misalnya bilang gitu ya, aku bilang karena experience aku ke ayah sama experience-nya Alisa ke ayah dan Rizky ke ayah tuh berbeda-beda tidak bisa disamaratakan gitu. Betul. Kamu jadi mencoba lagi-lagi itu kamu mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menelaah rasa. Jadi kamu coba jadi Alisa, kamu coba ada di ayah gimana, baru habis itu bikin kesimpulan gitu ya. Kamu ada yang pengen kamu bilang ke kakak kamu tercinta nggak? Since ini katanya kan pas aku waktu itu ngubungin Sherin katanya seneng deh aku tuh, pasti karena PSBB gini jadi jarang juga kan sisters time gitu. Kita sering ketemu tapi jarang ngobrol. Nah kayak gini ya. pasti ya ngomongin yang lain-lain lah gitu. After all gitu, setelah kakak sudah menjadi kakak / ibu / sahabat / musuh kadang gitu selama more than 15 years. Iya, aku tuh terima kasih banget sama Sherin sama Rizky juga.
Karena mereka itu mengajarkan aku bagaimana menjadi orang tua. Karena aku belum pernah. Aku belum ada di posisi seperti mereka karena aku belum punya anak. Jadi aku tuh justru banyak banget belajar bukan hanya dari Kak Sherin tapi dari Rizky. Karena kacamata Rizky sekarang pada saat dia udah punya anak angle-nya udah beda. Udah bukan ya gue anak gitu. Nah kalau aku masih kayak gitu. Gitu. Jadi aku tuh berterima kasih banget sama Sherin sama Rizky. Karena mereka aku tuh tahu bahwa oh begitu ya jadi orang tua ya rasanya. Aku harus melihat dari angle lain dan aku tuh bersyukur banget sama Sherin karena memori yang paling stick di aku adalah pada saat aku teenager nggak ada ibu, Sherin tuh selalu jadi tembok pertama keluarga kecil ini. Bahkan ayah di belakangnya dia. Jadi Sherin itu tuh garda terdepannya keluarga kita gitu. Dia tuh roofnya keluarga kita gitu. Jadi aku tuh kayak bangga banget sama Sherin. Berterima kasih banget sama Sherin. Aku rasa dia tuh deserve untuk dapetin apapun yang dia mau. Karena dia udah She did everything. Iya, she did everything. Bahkan tuh kayak segala darah dan apanya tuh bukan buat anak-anaknya doang, bukan Not buat adik-adiknya, bukan buat dia aja, tapi buat orang tuanya, buat bapaknya loh. Gitu. Dan kalian kebayang kan pada saat itu ayahku umur 40 tahun lagi apa namanya puber-pubernya terus nah ayahku itu Kak itu tuh ada di masa-masa dimana kayak ya ayah juga gimana ya Kak, jadi kita tuh sering berantem dulu karena aku kan anak ya, terus ayah kan juga pengen hidup nak gitu. Ayah juga kan ditinggal sama istri, ayah mau seneng gitu. Tapi kan aku nggak mau kayak gitu ya gitu. Jadi makanya trauma aku tuh lumayan besar sebenarnya. Bukan ke ayah, bukan hanya ke ayah tapi ke momen itu, situasi itu dimana kita semua tuh ngerasa kita penting. Ayah ngerasa dia, lu harus ngertiin gue. Masing-masing dengan egonya. Lu harus ngertiin gue karena gue baru kehilangan istri loh. Gue seneng nih sama pacar gue, sama teman gue. Aku juga, aku masih SMP loh. Rizky dengan aku masih SD ya gitu. Nah Sherin tuh selalu yang paling merasa selfless. Dia tuh it's all about me, it's all about Alisa, it's all about Rizky, it's all about ayah, tapi it's never been about her. It's always about us gitu. Jadi ini adalah waktunya kamu Kak untuk kamu hidup seperti apa yang kamu mau. Jangan pernah membiarkan diri kamu seperti dulu lagi, selalu menjadi garda terdepan. Karena kita semua nih sekarang berempat adalah garda terdepan ayah. Jadi kamu udah gak sendirian lagi. Dan mungkin sekarang kita bukan cuma ayah aja, kita nih berempat nih gandengan bareng-bareng buat kamu juga, buat mama keke juga gitu. Jadi kamu jangan pernah merasa bahwa kamu yang harus tanggung jawab atas semua kesalahan aku, kesalahan Rizky atau kesalahan ayah. Karena we all in this together because we all grow up already kan. So try to heal together. You don't have to heal yourself. Gitu deh kira-kira. Bingung mau ngomong apa. Pelukan, bilang dong I love you Kakak. I love you so much. Sayang, I love myself. I love you yang paling penting. I love you both. Thank you so much for sharing. Gue tahu pasti gue akan didonder part 2-nya dong Kak. Karena masih banyak gitu kayak yang bisa diobrolin. But anyway, karena ini sudah sejam kali. Masa? Tuh, ini sampai ngangguk. Balik tadi bilang tadi 30 menit. Ya gimana 30 menit baru nangis pertama kebetulan. Masa tadi pas bilang sejam ya? Iya, udah yuk gini banget guys. Baiklah, kita udahan dulu. Terima kasih banyak. Banget Sherin sama Alisa. Kalian sudah mau meluangkan sisters time kalian ngobrolin soal sisters love di Cerita Bibu. Semoga kalian yang either di posisi Sherin, posisi gue yang sendiri, atau posisi Alisa, atau mungkin di posisi apapun di keluarga yang emang lagi butuh healing yourself, kalian butuh nyari solusi atau apapun, coba deh pikirin. Kalian dengerin ulang-ulang deh nih. Ini nih solusi yang kayak menurut gue bisa banget kita ambil banyak banget pelajarannya, dan semoga ini bisa jadi sebuah apa ya, kalian bisa ngambil hikmah juga setelah kalian ngobrol panjang lebar gini. Karena kadang deep talk tuh jarang ya. Iya gak sih? Kita cuma ngomong lapisan atas, tapi pas di gerak-gerak ke bawah kayak aduh enak juga nih keluar akhirnya gitu ya. So thank you so much for coming. Thank you udah makasih banyak. Makasih banyak. Kita pamit dulu ya. Mau lanjut makan nasgor Piarbah. Bye bye.